Baik, saudara sekalian, kita langsung saja pada topik bahasan kita kali ini, yakni membedah klaim betulkah agama RT06 itu agama yang damai. Mari kita buktikan berdasarkan dalil-dalil kitab Q. Jadi sebenarnya kalau kita memperdalam Islamnya, damai banget. Damai banget, yakin. Nekat yang nyata. Oke, kita bukakan. Anda kan katanya tadi kan sudah memperdalam Islam tuh. Kira-kira sudah baca Quran ini nggak? Quran surah Al-Anfal ayat 55. Allah berfirman, sesungguhnya binatang yang paling buruk di sisi Allah ialah orang-orang kafir, karena mereka yang tidak beriman. Jadi orang-orang kafir ini yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya adalah apa, teman-teman? Sesungguhnya binatang yang paling buruk di sisi Allah. Oke, di poin berikutnya tuh. Oke, dalam sebuah hadis yang sahih, hadis Muslim nomor 2167 ini kata Nabi ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, janganlah kalian memulai salam kepada orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Jika kalian bertemu salah seorang dari mereka ini, orang Yahudi dan Nasrani, ya, bertemu mereka di jalan, maka desaklah mereka ke bagian jalan yang paling sempit. Ya. Yang pertama, poin pertama adalah dilarang mengucapkan salam kepada orang-orang kafir, Yahudi dan Nasrani. Poin kedua, jika bertemu dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani di tengah jalan, maka desaklah mereka, himpitlah mereka ke tempat yang paling sempit. Kemudian poin berikutnya. Oke, di dalam Quran surah At-Taubah ayat 29, kita baca sama-sama teman-teman ya. Perhatikan. Allah berfirman, perangilah orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan tidak mengikuti agama yang hak, agama Islam. Yaitu siapa? Yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab, Yahudi dan Nasrani, lagi-lagi Yahudi dan Nasrani, hingga mereka membayar jizyah dengan patuh dan mereka tunduk. Gimana kira-kira, apakah ini masih dikatakan sebagai damai banget gitu kan? Atau gimana? Oke, kita lanjut ke poin berikutnya. Oke, Quran surah Al-Maidah ayatnya yang ke-51 ya. Perhatikan. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Jadi dilarang tuh berteman setia dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani ya. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan dari mereka. Jadi kalau ada orang Muslim itu menjadikan orang Nasrani dan Yahudi sebagai teman setia, maka kalian bagian daripada kaumnya. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk. Allah tidak memberikan petunjuk nih kepada orang yang zalim. Nah, seharusnya kalau Allah itu baik ya, Allah itu maha adil, seharusnya dia memberikan petunjuk tuh kepada orang yang zalim. Tapi saya tidak mau memberikan suatu statement ya. Biarkan teman-teman Muslim nanti yang memberikan tanggapan dan jawaban. Kemudian poin berikutnya. Oke, di dalam Sunan Tirmizi nomor 2531. Ya, ini dari hadis takziyah ya. Silakan cari sendiri kalau tidak percaya. Derajatnya sahih. Ya, disahihkan oleh Abu Thahir Zubair. Kita baca bersama-sama teman-teman. Telah menceritakan kepada kami, Hanat telah menceritakan kepada kami Abu Muayyah dari Al-Masyi, dari Abu Solih, dari Abu Hurairah, dia berkata, Nabi Muhammad bersabda, saya ini Muhammad ya, diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Apabila mereka mengucapkannya, maka mereka telah menghalangi Muhammad ya, telah menghalangiku untuk menumpahkan darah dan merampas harta mereka.
Ya. Jadi kalau mereka tidak mengucapkan apa yang telah dikatakan oleh Muhammad, ya maka sebaliknya. Maka darah mereka akan tertumpah dan harta mereka akan dirampas. Itu kebalikannya. Kecuali dengan haknya. Sedangkan apabila mereka menyembunyikan kekafiran dan kemaksiatannya, maka Allah lah yang menghisap mereka. Dalam bab tersebut juga diriwayatkan dari Jabir dan Abu Sa'id, Ibnu Umar, Abu Aisyah berkata, hadis ini hasan sahih. Kira-kira Anda kan sudah mendalami Islam secara mendalam tuh. Bagaimana berkaitan dengan beberapa data yang saya tunjukkan ini, yang saya paparkan ya. Bagaimana tanggapan Anda? Kemudian teman-teman, kita bandingkan dalam pengajaran iman Kristen. Nah, kita lihat teman-teman dalam Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua sama dengan itu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Jadi berbicara tentang mengasihi teman-teman, Yesus mengajarkan dalam iman Kristen, mengasihi manusia itu tidak pandang bulu, tidak pandang agama, tidak pandang bangsa, tidak pandang suku. Ya. Selagi dia masih manusia, maka kita berhak dan wajib untuk mengasihi dia. Ini luar biasa, ini ajaran yang damai nih. Karena mengasihi tidak pandang agama tuh. Kemudian ada yang lebih dalam lagi teman-teman, pengajaran yang bersumber daripada Yesus, yang kemudian kita wajib untuk melakukannya sebagai seorang Kristen atau pengikut Yesus. Kita lihat teman-teman ya. Nah, bahkan ada yang sangat luar biasa teman-teman ya, yang kemudian tidak semua orang itu bisa melakukan ya perintah ini ya. Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Bayangin teman-teman ya, dalam iman Kristen kita itu diajak dan kemudian diwajibkan untuk bisa mengasihi musuh. Bayangin, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi puncak dalam iman Kristen itu bagaimana caranya kemudian kita bisa mengasihi Tuhan dan kemudian mengimplementasikan kasih Tuhan itu kepada sesama. Dan tidak pandang bulu. Bahkan tidak hanya kepada sesama saja, bahkan musuh pun kita diwajibkan untuk mengasihi. Ya. Kalau di dunia ini manusia dapat menerapkan apa yang diajarkan oleh Yesus dalam kehidupannya, saya yakin dan percaya tuh, dunia ini akan damai. Tetapi kalau kemudian manusia menerapkan ajaran dari sebelah, teman-teman, waduh, kacau dunia. Ada video yang lagi viral seorang diaspora WNI Indonesia yang tinggal di Jerman. Dia bilang slogan Muslim umat damai itu tidak benar. Umat Muslim itu sebenarnya tidak damai. Yuk kita simak videonya. Ich komme aus Muslimenland. Das sind Woher? Aus welchem Ich Land? komme aus Indonesia. Und ich war dort. Ich weiß, was Muslime ist. Die sagt immer, Muslime ist friedlich. Muslime ist nie friedlich. Nein. Sekarang kita cek faktanya ya, dan silahkan Anda menilai sendiri apakah kakak di Jerman itu benar atau salah. Demo menolak sekolah Kristen di kota Parepare Sulsel Mei 2025. Penyegelan tempat ibadah Paskah di Teluk Naga Tangerang April 2025. Demo menolak ibadah Jumat Agung di Arsamani Kota Bandung April 2025. Milik kami itu MBGSG. Obrak-abrik warung di bulan puasa di kota Garut, Jabar, Maret 2025. Demo menolak ibadah Rabu Abu di Arcamani Kota Bandung, Maret 2025. Demo menolak kuliner non-halal di Mall Kota Solo, Februari 2025. Hal-hal yang berbau non-halal atau haram, maka kita akan datang dengan jumlah massa yang lebih besar. Demo menolak kedatangan pendeta di Kota Palu, Januari 2025. Itu tahun 2025 doang. Setiap bulan ada kasus intoleransi. Nggak perlu saya sebutin satu persatu. Kasus tahun 2024 dan 2023 itu jauh lebih parah lagi. Jadi silakan Anda menilai sendiri apakah kakak di Jerman itu benar atau salah. Kalau agamamu mau jadi rahmatan lil alamin, kalau agamamu menjadi agama penyempurnakan, sempurnakan kelakuanmu dulu. Kan begitu kan? Karena dari buahnya lah kamu akan mengenal ajarannya. Itu saya kira. Yang lebih parah lagi kalau itu juga dikaitkan dengan kekhawatiran mereka dengan kristenisasi di negeri kita. Nah, bagaimana menurut Bapak? Nah, Zakir Naik itu bagaimana? Bukan islamisasi, pemekaran wilayah negara kita itu. Provinsi misalnya Papua jadi
6 provinsi, dan setiap pendatang dari Jawa karena agama Islam butuh masjid. Iya. Kenapa orang Papua tidak pernah berteriak ini Islamisasi? Artinya apa? Minta maaf ya, Kristen lebih dewasa dalam hal ini. Coba lihat di Manado, coba lihat di Tomohon. Betapa tolerannya orang-orang Kristen. Yang tidak toleran pendatang ini di wilayahnya orang, ya, di mana dia orang asing, memaksakan hukum halal haram pada mereka. Kasus di Bali, bakso apung, Iya. misalnya. Akhirnya Iya, tutup. Akhirnya tutup itu di airport itu. Ya. Karena apa? Dia tidak bertenggang rasa. Haram bagimu belum tentu haram bagi orang Bali. Ya. Bagi orang Bali sapi itu Haram. dalam tanda kutip haram. Tapi babi itu halal. Halal. Ini berbeda dengan Islam. Kebalikannya kan? Iya. Jadi sekarang mari kita introspeksi. Iya. Sekarang Zakir naik di depan umum, terus membandingkan agama orang lain, yang bahwa dibahas yang agama dibahas orang adalah lain. Bible. Kenapa itu nggak dikritisi? Ini karena negara tidak adil, Iya. karena negara berpihak. Iya. Saya bisa katakan apa? Di sekolah-sekolah negeri Kristen yang juga membayar pajak, tidak ada guru agama. Oh, sangat Karena kurang tidak ada sekali, guru Pak. agama, dan mungkin memang sengaja tidak dilakukan pengangkatan terhadap guru-guru agama Kristen ini. Akibatnya mereka kan butuh nilai. Iya. Butuh nilai, akibatnya ada pendeta yang sukarelawan, tidak digaji, ya, kemudian mengumpulkan anak-anak ini diberi pelajaran agama di sebuah rumah yang memang itu bukan gereja. Iya. Lalu dia mengajar, mendidik mereka, memberikan nilai agar anak-anak yang di sekolah negeri ini dapat nilai dari pelajaran agamanya. Loh, mestinya kan negara memikirkan pendeta yang sukarelawan ini. Iya. Kenapa justru dipersekusi hanya karena izin? Sekarang loh, kalau saya mau beribadah di rumah saya, izin. Iya. Kalau Anda misalnya pengajian di rumah-rumah atau tahlilan, pernah ada izin. Bahkan banyak musola pun tidak ada izin. Bahkan kalau perlu menutup jalan juga. Menutup jalan untuk Jumatan, gitu. menutup jalan untuk sholat id. Itu kan sebetulnya ruang publik. Dan juga tidak pernah protes. Iya. Marilah kita bertenggang rasa. Jadi negara ini kalau masih mau jadi NKRI yang dasarnya Pancasila, sesantinya Bhinneka Tunggal Ika, berilah ruang kepada orang lain yang berbeda. Kalau kita masih dengan egoisme kelompok seperti ini, saya tidak yakin kalau NKRI ini akan terus berlanjut.